Halo friend, ketemu lagi. Assalamualaikum. Kenapa Interlink atau token ITL punya peluang jadi mata uang global? Ada beberapa tesis yang memperkuat narasi ini bahwa token ITL mampu menjadi pembayaran di tingkat global. Yang pertama, berbasis identitas manusia (Proof of Personhood). Token ITL lahir dari sistem verifikasi orang nyata, bukan bot, bukan juga akun palsu. Jadi setiap token yang ada benar-benar mewakili aktivitas manusia sungguhan. Ini bikin token ITL beda dari koin lain atau token lain yang gampang dimanipulasi bot atau whale. Yang kedua adalah distribusi lewat partisipasi, bukan kapital. Token ITLG ini token awal yang nantinya ketika di staking akan menjadi token ITL. Dibagikan lewat mining berbasis kontribusi dan aktivitas, bukan hanya siapa yang kaya. Artinya orang di berbagai negara bahkan yang enggak punya akses ke bank bisa ikut punya koin atau token ITL. Ini menandakan token ITL ke konsep mata uang rakyat ataupun global. Yang ketiga adalah ekosistem nyata untuk pemakaian. Interlink sudah siapkan Interlink Mall atau marketplace, lalu diperluas ke mitra-mitra lainnya, semisal merchant atau brand eksternal, toko online, semisal toko barter pay. Toko barter pay juga nanti kedepannya akan menerima pembayaran menggunakan token ITL. Toko online marketplace atau retail yang bersedia menerima token ITL sebagai alat tukar atau mirip konsep merchant yang terima Bitcoin atau USDT. Aplikasi atau platform Web3 startup di ekosistem yang mengintegrasikan ITL, misalnya e-commerce, fintech, travel, atau layanan digital. Institusi atau komunitas global bisa berupa universitas atau koperasi digital yang mau pakai token ITL sebagai cadangan atau alat kontribusi. Jadi, ITL bukan sekedar tabungan digital, tapi bisa dipakai belanja barang dan jasa. Kalau dipakai banyak orang di banyak tempat, otomatis fungsinya mirip mata uang. Interlink bukan cuma soal teknologi, tapi juga nilai tinggi nyata dari data dan aktivitas digitalmu. Gabung sekarang biar kamu nggak cuma jadi penonton. Download Interlink di Play Store, gunakan kode referral 081368005 untuk mendapatkan 1000 koin ITLG. Tesis yang keempat adalah visi cadangan aset global. Interlink menyebut token ITL sebagai aset cadangan strategis, mirip peran emas atau dolar sekarang. Bedanya, ITL atau token ITL bukan milik satu negara, tapi berbasis jaringan manusia global. Ini bikin token ITL punya potensi dipandang sebagai mata uang netral antar bangsa. Kripto lain gagal jadi mata uang global karena 3 hal utama. Yang pertama, fluktuasi harga. Misal Bitcoin, nilainya bisa naik turun drastis, bikin orang ragu untuk pakai sebagai alat bayar. Apalagi koin-koin meme, itu sangat sulit sekali untuk dijadikan alat bayar karena fluktuasi yang sangat tinggi. Kurang adopsi massal, banyak orang pegang Bitcoin hanya buat investasi, bukan untuk belanja harian. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada identitas pengguna, rawan pencucian uang dan kriminal, sehingga pemerintah sulit menerimanya. Bedanya token ITL yang dimiliki oleh Interlink adalah proof of personhood. Tiap koin terkait dengan manusia nyata, bukan akun anonim. Jadi nilai cadangan ditopang komunitas manusia asli, bukan sekedar spekulasi. Netral, tidak terkait atau tidak terikat satu negara seperti dolar. Kalau dolar dipakai global, tetap ada dominasi politik dan sanksi ekonomi. ITL cuma hadir sebagai
netral, tidak terikat satu negara seperti dolar. Kalau dolar dipakai global, tetap ada dominasi politik dan sanksi ekonomi. Token ITL coba hadir sebagai mata uang netral. Konsep cadangan aset ITL lebih diarahkan seperti emas digital baru untuk cadangan antar bangsa, bukan sekedar alat belanja di warung. Dari sini bisa lebih diterima negara karena mirip sistem emas yang sudah dipahami. Jadi, apakah semudah itu? Tentu tidak. Walau konsepnya menarik, ada syarat besar yang harus dipenuhi. Yang pertama, butuh kepercayaan global, baik itu negara, institusi, ataupun masyarakat. Harus punya stabilitas harga dan likuiditas. Dan juga perlu ekosistem nyata yang memakainya, baik itu mall atau semisal toko-toko online seperti toko barter pay yang menerima pembayaran dengan menggunakan token ITL nanti ke depannya, dan juga cadangan bank dan lain-lain. Untuk tesis yang kelima, teknologi blockchain yang transparan. Semua transaksi tercatat di blockchain, aman, transparan, nggak bisa dimanipulasi sepihak. Cocok untuk dunia global yang butuh kepercayaan tanpa perantara, baik itu bank ataupun negara tunggal. Bedanya Interlink dengan kripto biasa. Proof of Personhood atau POP. Bitcoin atau Ethereum node bisa siapa saja, bahkan anonim, bisa satu orang bikin 1000 akun. Interlink, tiap node mewakili manusia nyata yang diverifikasi. Jadi supply dan jaringan token ITL sama dengan benar-benar ditopang manusia, bukan bot atau whale. Fokus jadi cadangan aset, bukan alat bayar harian. Interlink branding langsung sebagai aset cadangan global, netral, mirip emas digital, bukan sekedar uang belanja. Netral, antar bangsa. Dolar milik Amerika Serikat, ada bias politik atau sanksi ekonomi atau dominasi, dan ini pernah digunakan sebagai sanksi oleh Amerika untuk Rusia karena tidak mengindahkan atau bertentangan politiknya dengan Amerika, maka Rusia disanksi Amerika dengan menggunakan dolarnya. Jadi semua aset Rusia yang berupa dolar itu dibekukan oleh Amerika. Nah, inilah salah satu kendala kenapa tidak semua token atau koin itu bisa menjadi pembayaran global, karena syarat yang paling penting yang harus dimiliki itu adalah dia tidak dikuasai suatu entitas ataupun negara, agar tidak terjadi hal seperti yang dilakukan oleh Amerika ini, menggunakan kekuatan uangnya untuk menekan negara lain. Interlink coba tampil sebagai milik manusia global, bukan negara atau perusahaan tunggal. Ekosistem plus identitas sosial. Banyak kripto gagal karena cuma spekulasi harga. Interlink membangun ekosistem. Interlink App Security Group, Interlink Mall, dan lain-lain. Tujuannya bikin token ITL dipakai dalam aktivitas nyata. Singkatnya, blockchain sama dengan dasar teknologi. Semua kripto pakai. Interlink kasih lapisan sosial dan politik di atas blockchain. Tiap koin adalah manusia nyata. Positioning jadi aset cadangan global yang netral. Jadi ringkasnya, token ITL bisa jadi mata uang global karena dibangun di atas identitas manusia nyata, distribusinya lebih adil dan inklusif, sudah ada ekosistem nyata untuk penggunaan, punya visi jadi cadangan global, didukung teknologi blockchain yang transparan. Toko barter pay ubah nilai digital menjadi kemewahan nyata. Smartphone terkini, elektronik premium, hingga sepeda listrik modern, semua hadir untuk Anda. Pembayaran fleksibel dengan Pi atau USDT, karena koin Anda layak menjadi lebih dari sekedar angka. Ia pantas diwujudkan menjadi gaya hidup impian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.